Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Asistensi Ale hari ini. Hari ini saya akan menyuguhkan sebuah video yang akan membahas kelima hal ini. Vektor pada Rn, kombinasi linier, fungsi transformasi linier, matriks representasi, dan komposisi transformasi. Sebenarnya ini video untuk memperjelas apa yang telah dijelaskan dosen kita saja. Jadi sebenarnya isinya pun sama. Tapi ya semoga video yang saya buat bisa sedikit membantu kalian supaya lebih paham materi-materi ini. Begitu. Tapi isinya dengan PPT maupun video yang telah diupload dosen kita di YouTube itu sama dengan yang saya buat. Gitu. Topik-topiknya sama. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita masuk di topik yang pertama, yaitu vektor pada Rn. Nah, kita kan sudah mempelajari vektor pada R2 dan R3 ya. Jadi kalau N sama dengan 2 dan 3 itu sudah dipelajari. Kalau vektor pada R2 itu kan berarti vektor dapat digambar di dimensi 2. Kalau vektor pada R3 berarti dapat digambar di sebuah ruang, sebuah dimensi 3. Nah, lalu konsep vektor ini kan diperluas. Jadi tidak hanya pada R2 dan R3, tapi juga bisa R4, R5, R6, dan seterusnya. Nah, ini tidak perlu bingung. Saran saya, kalau mau lebih memahami, itu jangan dibayangkan. Jadi jangan dibayangkan gambarnya vektor pada R4 tuh gimana. Gambarnya vektor yang memiliki 5 komponen atau pada R5 itu gimana gambarnya. Memang tidak bisa digambar. Jadi tidak usah dibayangkan wujudnya, tapi bayangkan saja. Misal gini, misal vektor A ini kan ada 7 komponen. 0, min 1, 7, 3 per 4, min 11, 6, 0. Itu adalah vektor pada R7. Nah, bayangkan saja ya, vektor pada R7 itu ya vektor yang punya 7 komponen, sudah cukup. Yang lainnya tidak usah dipermasalahkan. Cukup membayangkan itu saja. Lalu vektor pada R10 berarti ya vektor yang punya 10 komponen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah begitu saja. Bayangkannya ada dalam kurung yang berisi berapa komponen gitu, sudah. Gitu saja. Nah, lalu Rn itu adalah sebuah himpunan. Sebuah himpunan yang anggotanya adalah vektor-vektor. Misalkan himpunan R7 berarti anggotanya adalah vektor-vektor yang punya 7 komponen. Anggotanya adalah semua vektor yang punya 7 komponen. R10 juga gitu, berarti R10 adalah himpunan yang anggotanya semua vektor yang punya 10 komponen. Oh ya, perlu diingat kalau komponen-komponen ini harus bilangan real. Bilangan real ya, jadi pecahan boleh, akar juga boleh. Akar yang dalamnya positif ya, atau 0 gitu. Komponen-komponennya bilangan real. Oke, topik selanjutnya yang kedua adalah kombinasi linier. Kenapa kita belajar ini? Karena di fungsi transformasi nih, saya mengcopy definisinya dari PPT dosen kita. Ada kata-kata kombinasi linier. Jadi ini perlu dipahami dulu. Jadi kan kalau definisinya fungsi transformasi linier adalah notasinya merupakan fungsi dari himpunan semua vektor dalam Rn. Jadi ini adalah domain fungsi himpunan asal. Jadi semua vektor yang termasuk dalam Rn, semua vektor yang punya komponen sejumlah n, itu dipasangkan ke vektor yang ada pada Rm. Ya. Nah, lalu kan cara memasangkan atau cara memetakannya kan
ada aturan di setiap komponennya. Nanti akan dijelaskan lagi di bagian 3 ya. Secara linear. Secara linear ini dapat kita terjemahkan juga dalam bentuk kombinasi linear. Misalkan gini, langsung contoh aja ya. Aku mau memetakan vektor pada R2, karena ini komponen cuma 2 ya, 1, 2, R2 ke R5. Nah, ini kan R5 ya, karena ada 5 komponen. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap komponen kan dipisahkan dengan tanda koma, jadi jangan bingung ya. Nah, ini kan setiap komponen ada aturannya. Ini komponen pertama, ini komponen kedua, komponen ketiga, dan seterusnya. Jadi maksudnya gini, gimana cara kita nyari komponen pertama? Ya X-nya dikali 2 lalu ditambah Y-nya dikali 2. Gimana cara kita mencari komponen kedua pada nilai fungsi? Ini kan domainnya, lalu ini range-nya atau nilai fungsinya gitu. Ya caranya diambil X-nya saja. Itu aturannya. Untuk komponen ketiga aturannya gimana? Ya X pada domain dikurangi 4 kali Y. Tuh, nah ini 2X plus 2Y X min 4Y ini kan merupakan suatu kombinasi linear dari X dan Y gitu. Gitu kan pengertiannya. Komponen dari vektor ini adalah range-nya. Ini ya. Komponen ini merupakan kombinasi linear dari variabel ini. Ini semua merupakan kombinasi linear dengan variabel X dan Y. Nah, sekarang aku akan menjelaskan definisi kombinasi linear. Jadi supaya kita bisa tahu mana yang termasuk kombinasi linear, mana yang bukan. Itu ya. Jadi pengertiannya secara umum adalah ini. D adalah kombinasi linear dari variabel ini X1 sampai Xn jika D ini bentuknya seperti ini. Bentuknya ini tambah. Ditambah semua ya. Nah, jadi X1 dikali suatu skalar atau konstanta. X2 juga dikali suatu skalar sampai Xn. Itu definisinya. Lalu sekarang kita akan belajar contoh dan non contohnya. Coba ini, kalau D sama dengan kita ambil N-nya sama dengan 4 aja ya sebagai contoh. Jadi kombinasi linear dari X1, X2, X3, X4. Kalau seperti ini adalah kombinasi linear ya, karena jelas. Berarti K1-nya adalah 2, K2 adalah 3, K3-nya min 1. Ini kan min 1 kali X3. K4-nya adalah min 4. Jadi ini adalah kombinasi linear. Ini juga kombinasi linear karena K1-nya 2. K2-nya berapa? Loh, ini kan nggak ada X2. Tapi kan bisa dibilang kalau ini adalah 2X1 tambah 0X2, berarti K2-nya 0. Terus min 1 kali X3, X4-nya 0 kali X4. Jadi K ini boleh 0 ya. Ini kombinasi linear. Ini juga kombinasi linear. K4-nya kan 1. Lalu K1, K2, K3-nya 0. Sehingga emang ini
X1, X2, X3 tidak tampak. Ini juga kombinasi linear. Ini juga, ini kan bisa disabarkan 5X1 plus 5X4 tambah X2 min X3. Jadi K1 nya 5, K4 nya 5, K2 nya 1, K3 nya min 1 ya. Nanti habis itu ya diurutkan supaya 5X1 tambah X2 min X3 tambah 5X4 gitu. Ini juga pecahan. Kalau K-nya itu pecahan, K-nya akar juga boleh gitu. Tapi kalau dalam akarnya min nggak boleh ya. Nah, kalau D yang ini bukan kombinasi linear karena ada kuadratnya. Padahal kan nggak boleh ada kuadrat di X-nya gitu. Nah ini juga bukan. Kalau start ini ya, ini bukan, ini juga bukan karena ada negatif 7. Negatif 7 ini kan nggak ada X1, X2, Xn nya. Jadi kalau kombinasi linear, setiap suku, ini satu suku ini ya, harus merupakan skalar dikali suatu variabel. Kan skalar kali variabel. Terus ini konstanta kali variabel, konstanta kali variabel. Kalau ini konstanta dikali variabelnya nggak ada. Berbeda dengan ini loh, 0 kali X3. Kalau ini kan konstanta, ini variabel dengan. Kalau min 7 kali berapa? Nek kali X1 nanti jadinya min 7X1. Ini nggak boleh gitu. Jadi min 7 ini kan karena nggak ada variabelnya, jadi ini bukan kombinasi linear. Kalau ini, nah ini juga bukan. Nggak boleh ada suku yang seperti ini. Ini kan variabel kali variabel gitu. Nggak boleh. Harus konstanta kali variabel dalam satu suku. Jadi ini juga bukan. Gitu guys, kombinasi linear. Sudah paham ya? Semoga dengan saya suguhkan contoh non contoh ini jadi semakin wawasannya luas, mana yang kombinasi linear, mana yang bukan. Jadi nggak bingung lagi gitu. Oke, masih semangat ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 3 ya, fungsi transformasi linear. Ingat, ini adalah kita membahas suatu fungsi. Jadi boleh diingat-ingat lagi fungsi itu yang seperti apa. Kan kita sudah banyak menemui fungsi di mata kuliah aljabar atau kalkulus begitu ya. Di ALE ini juga ada fungsi. Jadi kita awali dengan ya, notasinya kan T.2 Rn panah Rm. Ini berarti kan merupakan fungsi T. Fungsi T memetakan anggota dari himpunan Rn. Ingat ya, Rn ini kan himpunan. Anggota domainnya Rn ke anggota kodomainnya himpunan Rm. Jadi anggota di Rn dipasangkan di anggota di Rm gitu ya. Kan memang penulisan himpunan notasinya memang seperti ini. Nama himpunan titik 2 himpunan domain, anak panah himpunan kodomain. Nah, lalu yang memetakan setiap komponen vektor Rn secara linear ke setiap komponen vektor dari Rm. Oke, begini saja. Kita langsung ke contoh ya. Kalian kan sudah belajar tentang ini, jadi tahu. Misalkan nih ya, dari R2 akan saya petakan ke R5. Misalkan vektor pada R2-nya itu kita ambil misalnya 1,2. Ya, lalu ini kan kalian tahu ya cara nyari
range-nya akan tinggal disubstitusikan. Ini 2 kali 1 tambah 2 kali 2 berapa itu? 6. X nya 1 min 8 min 7, lalu 2 3 dikurangi 6 min 3. Jadi fungsi f ini memetakan vektor 1,2 ke vektor pada R5 yaitu 6,1, min 7, 2, min 3. Jadi 1,2 ini pasangannya adalah 6,1, min 7, 2, min 3. Begitu. Bisa kita tuliskan kayak gini. Ya, ini kan kayak waktu SMP itu ya. Ini kan salah satu cara untuk menggambarkan fungsi. Misalnya R2-nya adalah tadi 1,2. Lalu pasangannya adalah 6,1, min 7, 2, min 3. Nah, gitu. Maksudnya kan begitu. Ya toh? Nah, memang beda agak berbeda dengan fungsi yang sebelumnya kita pelajari. Misalkan ada fungsi f x sama dengan x kuadrat plus x. Ya kalau x nya sama dengan 1, berarti f satunya sama dengan 2. Berarti 1 berpasangan dengan 2. Ini kan cuma satu bilangan berpasangan dengan bilangan yang lain. Nah, kalau dalam topik bahasan ini, suatu vektor berpasangan juga dengan vektor yang lain. Nah, tapi jumlah komponen vektornya bisa beda. Nah, itulah yang namanya transformasi. Ini vektor komponennya cuma 2 dipasangkan dengan vektor yang komponennya ada 5. Jadi ini satu kesatuan vektor ini pasangannya ini gitu. Tapi ya sama, ini juga fungsi. Lalu maksudnya memetakan setiap komponen vektor Rn secara linear ke setiap ini, artinya gini. Ini kan kalau misalnya tadi kan contoh x nya kan 1 ini pasangannya di komponen pertama sorry. Jadi kan nih 1,2 pasangannya kan 6 ya, menurut aturan ini. Lalu untuk komponen kedua aturannya kan beda lagi, nggak sama dengan ini. Komponen ketiga juga aturannya beda lagi, gitu. Jadi agak berbeda dengan ini. Kalau ini kan cara nyari pasangannya ya tinggal disubstitusikan. Kalau dalam fungsi transformasi, substitusinya kan berkali-kali. Jadi kita nyari komponen pertama dulu, substitusi x-nya berapa, y-nya berapa. Lalu cari komponen kedua, substitusi lagi. Cari lagi komponen ketiga, substitusi lagi. X-nya 1 dikali 1 dikurangi 4 kali 2. Komponen 4 substitusi lagi, komponen kelima substitusi lagi. Jadi bedanya itu. Oke, begitu. Tapi tetap vektor 1,2 pasangannya adalah ini. Vektor 6,1, min 7, 2, min 3. Bukan satu pasangannya 6, 2 pasangannya 1, bukan. Yang berpasangan itu adalah satu kesatuan vektor. Nah, gitu. Lalu ini masalah penulisan aja. Ini kan fungsi transformasi bisa dituliskan dalam bentuk mendatar, gitu. Ini kan anggota domainnya. Anggota domain kan R2, maksudnya anggota himpunan R2. Hasilnya kan adalah suatu vektor, ya kan? Ini kan kurung siku kan berarti kan ini sebuah vektor.
hasilnya adalah vektor pada R5. Ini juga sama, ini ditulis dalam bentuk tegak ya, vertikal. Yo sama. Gitu. Cuma penulisan tok. Coba contoh yang lain ya, misalkan tulis ini ya, XY-nya misalkan min 1,3. Ini kan pasangannya apa ya? Min 2 tambah 6 4 min 1 min 1 min 12 min 13. Ini kalau saya salah hitung tolong dikoreksi ya. 3 min 3 min 9 gitu, min 12. Nah ini kita masukkan sini lagi, kan kayak dari dulu fungsi ya kayak gini. Jadi ini domainnya, lalu punya pasangan di vektor yang komponennya ada 5, 4, min 1, min 13, 3, min 12. Jadi vektor min 1,3 pasangannya adalah vektor 4, min 1, min 13, 3, min 12. Nah ini masih banyak. Kan memetakan semua vektor. Jadi fungsi ini memetakan semua vektor pada R2 ke vektor-vektor pada R5 kalau contoh yang tadi. Jadi ini nggak cuma 2 ya, banyak. Ini kan cuma contoh tok gitu. Jadi ini fungsi gitu ya. Bedanya sama apa? Fungsi yang biasa kita pelajari. Kalau yang biasa kita pelajari kan tinggal sekali hitung. 1 disubstitusikan ke rumus fungsinya, ketemu range-nya. Kalau ini kita harus substitusi ke setiap aturan komponen vektornya. Ke sini, 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 sini. Gitu. Oh ya, ini N dan M boleh sama. Misalnya dari R3 ke R3 boleh. Atau dari R4 ke R2 juga boleh. Gitu ya guys, untuk yang bab topik ketiga ini, fungsi transformasi linier. Jadi kita udah membicarakan aku udah menjelaskan kalau ini tuh juga sebuah fungsi yang biasanya kita kenal, tapi memang ada sedikit perbedaannya begitu. Oke, sekarang